disrupsi, di mana masyarakat mengubah aktivitas dari dunia nyata ke dunia maya, berdampak sangat besar kepada industri media cetak. Perkembangan teknologi informasi menggeser kebiasaan masyarakat mencari berita di media cetak ke online. Imbasnya pun terasa bagi para loper atau penjajah koran, atau kalau di kota Tegal dan sekitarnya, disebut tukang koran. Rasdi, salah satu tukang koran di kota Tegal ini, merasakan hal tersebut. Pria ini yang telah menggeluti profesinya sebagai tukang koran sejak tahun 1976. Bagi Rasdi, loper koran sudah menjadi bagian hidupnya. Dari tukang koran ini, Rasdi mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, termasuk membangun sebuah rumah. Bahkan, mampu menyekolahkan anaknya hingga menjadi seorang perwira di TNI Angkatan Laut. Namun terlepas dari semua itu, pria inilah yang ternyata menjadi perintis loper koran di kota Tegal. Rasdi menjadi loper koran yang pertama ada di kota Tegal. Pertama kami itu merangkak dari pengasong koran itu terkonsepsi waktu kami pada tahun 75 kami pergi ke Jakarta. Di situ ada pengasong koran zaman pemerintahan Presiden Soeharto lah tahun 75-76. Banyak orang-orang pagi-pagi itu sudah pada bangun. Ternyata di situ banyak kumpul pengasong koran. Di situ ada salah satu agen surat kabar. Waktu itu koran belum begitu seperti sekarang. Jadi cuma identik koran-koran nasional, koran politik, koran daerah. Nah, pada saat itu kami punya pikiran bisa menjadi suatu lahan atau ladang usaha dalam bidang urusan bisnis surat kabar. Nah, kami punya ide bagaimana kalau saya besok pulang di Tegal, saya kepengin ada pengasong koran atau loper. Nah, disitulah saya mulai punya pemikiran. Pertama awal saya waktu itu masih sekolah. Kami sekolah sambil jualan. Nah, di situ saya mulai berangkat. Waktu itu saya di Terminal Bis Tegal, masih yang lama yang sekarang menjadi Pacific Mall. Nah, di situ saya mulai berjalan karir jadi pengasong koran, yaitu tahun 76. Pertama ada koran dan saya pegang itu koran-koran daerah, baru ada 3 macam yang kami pegang, yaitu Suara Merdeka, Kompas, Berita Buana. Rasdi menggeluti pekerjaan ini, dari harga koran kala itu hanya Rp15. Bisnis loper koran yang dijalani Rasdi ini tak berjalan mulus seperti yang menjadi angan-angannya. Bahkan, untuk mengajak anak muda bergabung menjadi tukang koran, banyak yang menolak. Ini lantaran mereka menganggap loper koran bukan pekerjaan yang menjanjikan. Waktu zaman-zaman saya itu ditawari koran, suruh jualan koran nggak ada yang mau. Malah terang-terangan aja. Jualan koran itu saya dikatakan kakaknya pengemis kayak gitu. Dan bisnis surat kabar itu seolah-olah tidak menjanjikan. Ya, jadi di dalam kami jualan koran pun nggak terlalu fokus karena sambil sekolah saya jualan koran, membantu ibu. Kalau pagi saya jualan asongan tapi bukan asongan koran, asongan kue. Dari di situ saya ketemu teman agen loper yaitu Bapak Sukirman yang waktu itu masih nginduk pada almarhum Bapak Aisyfuddin.
Di situ Tegal itu waktu ada belum ada sampai seperti sekarang. Baru ada agen koran itu cuma 2, Pak Saifuddin dan Lim Wisang. Nah, saya buka counter di yang sekarang itu di McD, depannya persis Pacific Mall, tepatnya itu di bawah jembatan penyeberangan. Di situ saya beroperasi dari pagi jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Dengan adanya pembagian koran itu datangnya mulai pagi, Suara Merdeka, habis subuh itu koran saya langsung duluan dengan koran. Kadang saya duluan, kadang koran duluan yang sudah datang. Karena apa? Koran itu ditaruh di jalan bebas. Waktu itu banyak orang sudah mengenal bahwa koran itu menjanjikan, khawatir korannya itu hilang. Sehingga saya pagi-pagi itu saya harus sudah bangun, ngater koran sendiri. Saya belum punya loper pengasong untuk pelanggan. Saya banyaknya eceran waktu itu, main di eceran. Usaha loper koran yang digeluti Rasdi ini dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tak hanya menangani eceran, tetapi berkembang menjadi agen dan melebarkan wilayah usahanya. Dengan jalannya waktu lagi, kantor Suara Merdeka datang sebuah perwakilan. Pada tahun 88 waktu itu di kantor perwakilan Suara Merdeka itu di Martoloyo. Disitulah saya kesempatan baik, saya bergabung dengan Suara Merdeka dengan oplah yang pertama 100 eksemplar. Karena saya sudah mempunyai pengasong waktu itu baru 10. Pria yang tinggal di Jalan Nanas, Kota Tegal ini bahkan mampu mempunyai puluhan loper koran. Media cetak yang dijualnya pun mencapai puluhan jenis, mulai dari koran harian, tabloid hingga majalah. Waktu itu saya juga dituntut oleh perwakilan Suara Merdeka. Pak Rasdi itu kalau pengen korannya tambah besar, jangan menangani cuma eceran, coba menangani langganan. Nah, di situ saya kebetulan banyak agen-agen yang tumbang karena tidak tahu persis sepak terjangnya untuk menjadi agen koran. Nah, saya diiming-imingi waktu itu kepala perwakilan Suara Merdeka itu waktu yang pertama yang di Tegal itu, saya tertarik juga. Akhirnya saya membeli agen karena agen itu punya masalah, tidak bisa menutupi setoran koran, sehingga agen itu dilimpahkan kepada saya, khususnya di Mejasem. Di situ saya kiprah, saya punya loper lagi, suruh ditaruh di Mejasem. Dengan bagaimana cara saya bisa berkembang untuk eceran, saya membuat pos-pos atau kayak semacam counter-counter lah kalau sekarang, yaitu untuk wilayah Brebes ke barat, untuk daerah Tegal sampai ke Slawi, dari Tegal ke timur sampai ke Pemalang. Sehingga saya banyak kenalan agen-agen yang waktu itu minta kerjasama. Dengan kerja kerasnya ini, di tahun 90-an usaha Rasdi mengalami kejayaan. Oplah korannya mencapai 800 eksemplar per hari. Bahkan, tercatat sebagai agen koran dengan oplah terbesar di wilayah Tegal dan sekitarnya. Di kota Tegal, keagenan saya ranking 1. Padahal saya gelombang ketiga. Saya dipanggil itu, diberitahu, itu Pak Rasdi datangnya pagi-pagi karena di situ ada semacam piagam. Piagam apa, Pak? Ya udah, tahu sendiri aja. Walaupun cuma sepucuk kertas ya, tapi untuk pernyataan atau bisa untuk buat cerita saya bahwa ini saya tidak ngaku-ngaku bahwa ini Pak Rasdi jadi agen begini tahun begini. Ini loh buktinya. Nah, sampai sekarang saya di Bigora di rumah untuk cerita kepada anak-anak cucu saya bahwa oplah tertinggi juga
Dan saya dikatakan paling muda di Tegal yang mau menangani koran. Berkembangnya usaha membuat kehidupan Rasdi pun semakin mapan. Alasan ini yang mendorong orang tuanya agar Rasdi mengakhiri hidup lajangnya. Ia menikahi gadis asal Kelurahan Debong, Kota Tegal. Saya dulu tidak punya angan-angan atau cita-cita pengen menjadi agen koran. Saya sendiri pernah pengen membahagiakan orang tua saya. Saya masuk nyalon Tamtama waktu itu pada tahun 82 kalau nggak salah. Tapi di situ orang tua saya tidak berkenan. Kamu kalau memang segala sesuatu usaha itu aja wis korannya ditekuni. Akhirnya benar pas apa semboyannya Pak Budi Santoso itu teliti, setiti, hati-hati. Akhirnya saya pegangi juga itu apa namanya untuk ternyata benar ibu saya. Akhirnya saya dinikahkan. Yang saya pengen masuk TNI kandas. Udah kamu di koran saja, kamu nikah. Saya waktu itu manggilnya Mak, saya kan masih muda, kok suruh nikah. Iya, saya lihat kamu sudah mampu untuk nikah, karena hasil koran kamu cukup. Sedangkan waktu itu begitu saya hasil dari koran, pertama saya memberikan uang kepada ibu saya. Dengan adanya saya bikin gubuk. Waktu itu saya pakai, zaman itu belum ada tembok, pakai gedek gitu loh, geribik bahasa Tegalnya. Bak air laut, usaha Rasdi pun mengalami pasang surut. Meski sudah berkembang ke agen koran, tetapi usahanya sempat terpuruk karena sakit. Namun berkat semangat dan tekadnya yang kuat, usaha Rasdi lambat laun bangkit. Karena uang untuk modal beli koran habis, karena saya sudah habis sakit itu. Nah, saya kenalan di situ ada mahasiswa UPS waktu itu. Kenalan, Mas, kok nggak jualan? Saya modalnya habis Mas, ini begini saya cerita panjang lebar. Akhirnya anak-anak UPS udah kayak gini aja, saya punya modal, Bapak punya skill atau kekuatan kemampuan untuk gimana kerjasama. Oke, saya mau. Saya bangkit lagi. Nah, dalam posisi bangkit lagi itu kesempatan. Di situ perwakilan Suara Merdeka itu ada tahun 88 itu. Nah, akhirnya saya dengan mahasiswa itu saya merangkak naik. Nah, di sini saya semakin jalan muncul agen-agen baru. Nah, di situ saya ditemukan memang di kantor Suara Merdeka dulu pernah. Saya bukannya ya mengharap ya wartawan itu dengan agen, dengan pengasong itu solid, akrab. Jadi saling mengisi, kayak seperti sepeda. Ini sepedanya bagus, nggak ada bannya, nggak ada jalan, nggak ada ban, nggak ada rantai, nggak jalan. Jadi saling mengisi. Di saat berusaha bangkit dari keterpurukan usahanya, Rasdi justru mendapat berkah. Anak keduanya diterima masuk Akademi Militer Angkatan Laut. Ya, alhamdulillah saya diberi keberkahan oleh Allah. Saya punya anak 3, yang cewek, cowok, cewek. Yang pertama cewek itu bisnisnya spare part senapan, yaitu soft gun. Nah, yang kedua, saya pernah cerita sama anak saya, ini kamu kalau bisa jangan seperti bapak, karena orang wira swasta itu ada batasnya. Jadi kamu pegawai, saya bilang begitu. Kalau enggak ya kamu masuk TNI.
Bapak sok tahu kayak gitu. Jadi kok sok tahu, iya Bapak pernah daftar tapi gagal karena orang tua tidak mengizinkan. Saya bilang, kamu boleh masuk tentara tapi jangan yang di sini, tapi yang di sini nih. Bapak punya duit, kenapa harus daftar, harus diukur pakai duit? Kalau kamu memang benar-benar pintar, kamu pasti jadi. Saya berdoa. Ya lah itu tadi saya pernah katakan, apa doanya? Nah, itu kuncinya wong tua. Bahasa Tegalnya mangan longan turu longan. Nah, itu. Kalau arti katanya mangan longan turu longan itu mangannya dikurangi, dilong, yaitu puasa, Senin Kemis. Turunnya dilong, turunnya dikurangi, yaitu tahajud, hajat, minta sama Allah. Oh ya udah, kalau memang kamu memang niat. Pas kesempatan berapa bulan kemudian ada pendaftaran di Lanal Tegal. Di situ dia daftar. Di situ daftar sampai berapa hari, 21 hari. Mohon izin lagi. Lulus, waktu mendaftar itu belum pakai ijazah, pakainya SKHU. Sekarang anak saya yang jadi masuk di AAL sampai sekarang ini mau dikirim ke Libanon, ya, walaupun baru mayor pangkatnya. Dan saya masih ngurusi anak saya yang masih kecil, yang masih duduk di SMP kelas 3. Seiring adanya kebebasan pers, banyak bermunculan media cetak, termasuk di kota Tegal kala itu. Namun bagi Rasdi, menjadi agen suara merdeka akan digelutinya hingga tutup usia. Alasannya, dari media cetak ini ia bisa menghidupi keluarganya. Pertama ada koran-koran lokal, ya ada Tegal-Tegal, ada macam-macam lah. Waktu pertama kali ada kebebasan pers, Siup, Sit, ada apa itu, saya mulai, koran-koran. Nah, tapi saya tetap, saya suara merdeka karena ya boleh dikatakan saya sombong. Nafas saya seluruh untuk anak saya sampai saya bisa nikah, nyekolahkan anak saya. Jujur saja, saya dari suara merdeka sampai saya ini kalau ingat suara merdeka itu, saya betul mengenang secara suka duka, sedih, saya nangis. Bukan saya itu dibikin-bikin, karena saya mengalami pahit getirnya di suara merdeka. Sampai, ya maaf, teman-teman yang sekarang itu saya tahu. Pertama pada karirnya, pada masuk jadi karyawan suara merdeka, saya tahu. Jadi saya terenyuh kalau ingat. Akhirnya sampai anak saya, udahlah Pak, Bapak kalau masih senang di koran ya monggo, tapi nggak usah kayak dulu-dulu lagi. Tapi saya tetap eksis di suara merdeka karena besar kecilnya dari suara merdeka. Jujur saya tidak berbicara istilahnya berlebihan atau ditambahi atau dikurangi. Saya jujur dari hati nurani saya, lubuk yang paling dalam. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, keberadaan media cetak terus tergerus. Keadaan ini pun dialami Rasdi, sang perintis loper koran di kota Tegal. Sebetulnya media itu tidak akan mati walaupun digerus digerus dengan adanya media elektronik yang semakin canggih. Jam berapa saja kita buka, malam, jam 1 malam, jam 2 malam, itu sudah ada. Tapi kan itu di TV kan cuma sekilas, itu pun tidak orang semua akan menikmati berita. Paling banyaknya iklan atau semacam sinetron. Tapi koran kan mendetail kronologi kasus kejadian A, B, C, D, misalnya tanggal lahirnya, kecelakaannya, jamnya komplit. Di situ kan ada. Itu sepengetahuan saya karena saya bukan bidangnya. Kalau kita cerita lagi terpuruk, kami ya memang mengakui satu situasi ekonomi global sekarang ya, khususnya ya tahu sendiri keadaan yang macam-macam, ada COVID. Tapi dari koran pun ikut juga imbasnya.
apalagi koran lokal ya, koran daerah, koran ibu kota pun sudah banyak yang pada gulung tikar. Jadi saya juga bingung kok ekonomi pemasaran koran minat baca itu sudah menurun pada kembali kepada khususnya itu HP, ke TV. Tapi kok koran Suara Merdeka masih eksis? Apa itu rahasianya lah? Kayaknya ini juga masih tanya-tanya ini. Ya kok kenapa Suara Merdeka masih bertahan sampai saya dengar 1 lembar pun saya cetak. Itu yang saya istilahnya salut sekali. Nah ini saya sekarang masih menangani koran walaupun cuma segelintir untuk mengisi waktu dan kegiatan dan bisa ketemu dengan teman-teman, teman agen, teman wartawan, teman pengasong. Saya itu sampai sekarang masih menangani Suara Merdeka.